Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Setia Prihantini, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, mata pelajaran Kehutanan LPTK Universitas Negeri Jakarta. Berikut adalah video PPL 2 bersama siswa-siswi SMK Negeri Pertanian Pembangunan Cianjur yang saya laksanakan secara daring. Secara sinkronus, guru dan peserta didik melakukan pembelajaran tatap maya dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan juga komunikasi melalui aplikasi WhatsApp. Secara asinkronus, peserta didik dapat mengakses bahan ajar, LKPD, evaluasi, video pembelajaran melalui aplikasi Google Classroom. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi. Pagi biasa rimbawan. Rimbawan. PP. Silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Doa selesai. Baik, terima kasih Pras. Ya Bu. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat ya. Yang sakit kita doakan bersama-sama, semoga segera diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan dari sakitnya ya. Ya Bu. Untuk kesiapan pembelajaran hari ini, insya Allah saya perhatikan sudah siap semua untuk mengikuti pembelajaran lewat Zoom. Kemudian untuk materi yang sudah saya share di Classroom sudah diakses. Ya Bu. Oke, untuk daftar hadir, Ibu sudah share link daftar hadir di grup WhatsApp. Nanti silakan tolong diisi daftar hadir untuk pertemuan hari ini untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Sebelum memulai pembelajaran, kita nyanyi bersama-sama untuk lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Ada yang masih ingat sebelumnya kita belajar tentang apa? Tentang konsep agroforestry, Ibu. Tentang konsep agroforestry. Apa itu agroforestry? Ada yang masih ingat? Izin jawab. Ya, silakan. Sophia aja. Sophia yang angkat tangan duluan. Silakan Sophia. Sistem budidaya tanaman kehutanan, tanaman berkayu atau pepohonan yang dilakukan bersama dengan tanaman pertanian atau tanaman semusim seperti peternakan untuk meningkatkan keuntungan baik secara ekonomi maupun lingkungan. Tujuannya apa? Ada yang bisa jawab? Dari agroforestry itu sendiri pasti ada tujuannya. Apa tujuan agroforestry? Bu izin jawab. Silahkan Pras. Tujuannya yaitu ada 3 jenis Bu. Ya. Yang pertama yaitu sebagai upaya perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. Ya. Yang kedua memperbaiki kondisi tanah serta mengelola sumber air agar tetap lestari dan menjadi lebih baik. Yang ketiga, program yang bermanfaat sebagai pohon peneduh dan pohon pelindung serta pagar hidup. Oke. Selesai. Ada yang bisa jawab lagi tujuannya? Pasti ada lagi kan? Tidak hanya 3. Siti Rohima, silahkan Rohima. Izin menjawab, Ibu. Silahkan. Tujuannya ada lagi dalam agroforestry, satu yaitu pemanfaatan lahan secara optimal yang ditujukan kepada produksi hasil tanaman berupa kayu dan non-kayu secara berturut-turut dan atau bersamaan.
Yang kedua, pembangunan hutan secara multifungsi dengan melibatkan peran serta masyarakat secara aktif. Untuk yang ketiga, meningkatkan pendapatan petani penduduk dengan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia. Mungkin itu Ibu tujuan dari agroforestry yang Baik, terima kasih Rohima. Nah, selain pengertian, kemudian tujuan yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian, adapun ruang lingkup agroforestry, ada yang bisa menyebutkan ruang lingkup dari agroforestry apa saja? izin menjawab Bu. Sophia, boleh. Sophia silahkan. Ruang lingkup agroforestry yaitu komponen kehutanan, komponen pertanian, dan komponen peternakan. Oke, jadi ruang lingkup agroforestry itu mencakup 3 komponen ya, ada komponen kehutanan, kemudian pertanian, dan juga peternakan. Terkait dengan materi yang sudah berlalu, yang sudah kita bahas sebelumnya, hari ini kita akan melanjutkan tentang ruang lingkup daripada agroforestry sendiri, yaitu kita akan belajar tentang klasifikasi dari sistem agroforestry. Ibu izin share screen dulu ya. Oke, sudah terlihat di monitor kalian? Lihat Bu. Sudah Ibu. Terlihat ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi agroforestry. Adapun kompetensi dasar yaitu mengklasifikasikan agroforestry dari berbagai unsur dan menunjukkan klasifikasi sistem agroforestry. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama adalah menjelaskan klasifikasi agroforestry berdasarkan komponen penyusun. Yang kedua, menganalisis klasifikasi agroforestry berdasarkan komponen penyusun. Kemudian peta materi. Berdasarkan komponen penyusun, itu klasifikasi sistem agroforestry terbagi menjadi 3. Yang pertama ada agri-silvikultur, kedua silvopastural, dan yang ketiga agro-silvopastural. Adapun skenario pembelajaran kita pada pagi hari ini, jadi nanti kalian Ibu minta untuk berdiskusi secara berkelompok untuk mengerjakan atau menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam LKPD. Kemudian setelah diskusi, kalian mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian menarik kesimpulan bersama, kemudian melakukan post-test di akhir pembelajaran sebelum ditutup. Nanti Ibu berikan soal untuk kalian kerjakan, lalu kita melakukan refleksi pembelajaran pada hari ini. Sistem penilaian masih sama seperti pertemuan sebelumnya. Penilaian ada 3, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Jadi kurang lebih seperti itu dari tujuan pembelajaran yang ingin kita laksanakan pada pagi hari ini. Bisa menyaksikan sebuah video tentang klasifikasi agroforestry. Gambarnya sudah ada? Sudah ada Bu. Ya. Ibu coba putar dulu ya, ada suaranya atau tidak. Agroforestry atau pertanian dengan pohon merupakan konsep kuno dari penggunaan lahan sebagai sistem produksi. Bagaimana? Ada suaranya? Ada Ibu. Ada? Ada Bu, ada. Ada ya? Oke, silakan kalian tonton video yang saya putar hari ini. Forestry atau pertanian dengan pohon merupakan konsep kuno dari penggunaan lahan sebagai sistem produksi yang lebih berkelanjutan. Agroforestry merupakan salah satu bentuk tumpang sari yang memadukan unsur peternakan, pertanian, dan kehutanan dalam satu kawasan. Elemen kehutanan dapat berupa berbagai jenis tanaman keras berkayu seperti pohon dan semak belukar. Interaksi antara pohon dan tanaman atau ternak
sangat penting pada skala yang berbeda, baik pada skala ladang pertanian ataupun pada tingkat yang lebih besar. Pohon dapat diatur dalam baris, dalam kotak, sebagai kontur atau tersebar secara acak. Metode ini dibagi ke dalam 3 sistem, yaitu agri-silvikultural yang menggabungkan pohon dengan tanaman, lalu sistem silvopastural, yaitu sistem yang menggabungkan pohon dengan ternak, dan penggabungan dari ketiga elemen tersebut, yaitu pohon, tanaman, dan ternak yang disebut dengan sistem agro-silvopastural. Oke, sudah kalian simak video dari pengantar tentang materi klasifikasi agroforestry. Kira-kira ada permasalahan apa dalam video tersebut yang bisa kita diskusikan pada pagi hari ini? Menjawab. Ya, silakan Rahma. Ada? Yaitu bagaimana membedakan jenis-jenis klasifikasi agroforestry berdasarkan komponen penyusunnya. Jadi permasalahan pertama itu bagaimana cara membedakan jenis-jenis klasifikasi agroforestry berdasarkan komponen penyusunnya. Melalui apa kita bisa membedakannya ketiga klasifikasi tersebut? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan Rama. Yaitu melalui komponen penyusun, kombinasi jenis, struktur tegakan, dan orientasi penggunaan lahan. Oke, jadi dengan mengetahui komponen penyusunnya, kemudian kombinasi jenisnya, struktur tegakannya, dan orientasi penggunaan lahan, kita bisa membedakan dari klasifikasi agroforestry yang berdasarkan komponen penyusun yang sudah ditayangkan pada video tadi. Hari ini, permasalahan-permasalahan yang sudah disebutkan Rahma akan kita coba diskusikan. Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok kecil yang terdiri dari kelompok secara heterogen yang terdiri dari 5 orang satu kelompok. Ibu sudah buatkan untuk kelompok 1, 2, dan 3. Nanti kalian silahkan bergabung di kelompok masing-masing untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam LKPD. Untuk LKPD-nya sudah diakses semua di Classroom? Sudah, Bu. Sudah ya? Kemudian untuk modul yang ada di Classroom nanti bisa kalian baca untuk bisa menggali informasi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Kemudian kalian juga bisa mencari referensi lainnya di lewat handphone kalian, lewat internet, lewat Google, kalian bisa cari menggali informasi dalam mengerjakan LKPD. Nanti silakan dibuka LKPD-nya, kalian lihat, kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD tersebut ya. Baik, Ibu akan memasukkan kalian ke kelompok masing-masing. Ibu buka roomnya, kalian silakan bergabung di kelompok, klik di join-nya untuk bergabung di breakout room-nya ya. Ya, Bu. Oke, silakan bergabung. Sudah muncul, silakan diklik join-nya. Kelompok 1. Ya, Bu. Ya, kelompok 1 silakan mulai berdiskusi. Di situ di dalam LKPD ada sebuah tabel analisis yang diharuskan kalian menganalisis ketiga gambar yang sudah Ibu sajikan. Ada juga di situ barcode untuk video klasifikasi. Selain di LKPD ada juga sudah videonya Ibu share di Classroom. Nanti bisa kalian tonton, bisa kalian lihat. Kalian kerjakan tabel analisis klasifikasi yang sudah Ibu buat ya. Yang mau ditanyakan sebelum kalian mulai diskusi? Cukup, Ibu. Cukup ya, silakan dikerjakan, silakan berdiskusi secara berkelompok, jangan lupa petunjuk LKPD-nya dibaca. Ya, Bu. Siap. Oke, Ibu izin ke kelompok sebelah ya. Bu. Baik, ini kelompok 2. Kelompok 2, silakan dibaca petunjuk LKPD-nya, kemudian
kalian diskusikan, diskusikan bersama untuk menganalisis gambar tersebut. Ada yang mau ditanyakan? Saat ini tidak ada, Ibu. Oke, jadi bisa dipahami nanti Rohima dibagi sama temennya yang lain untuk diskusi ya, supaya cepat diselesaikan tugasnya. Siap, Ibu. Oke, Ibu ke kelompok 3 dulu, nanti Ibu kembali lagi. Siap. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Baik, ini kelompok 3. Oke, untuk kelompok 3 ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Ada LKPD, silakan kalian kerjakan. Itu ada tabel analisis klasifikasi agroforestry berdasarkan komponen penyusun. Ada 3 gambar yang sudah Ibu siapkan yang bisa kalian analisis untuk bisa mengerjakan tabel, mengisi tabel yang sudah Ibu siapkan. Nanti Fauzi dibimbing temannya untuk dibagi secara bersama-sama berdiskusi supaya cepat selesai mengerjakan. Ya, Bu. Oke, sementara belum ada yang ingin ditanyakan, Ibu ke kelompok 1 terlebih dahulu. Nanti Ibu kembali lagi. Bagaimana kelompok 1 sudah sampai mengerjakannya? Bagian, Bu. Bagian Mau kedua, Ibu. gambar kedua. Ya, ini Ada permasalahan? Ibu, izin Ada bertanya. Ya, silakan. Ini tuh satu gambar satu orang atau semuanya dijelasin sama satu orang? Kalian berdiskusi, jadi nanti jawaban terbaik dari kalian semua jadi rangkum jadi satu. Jadi silahkan mengemukakan pendapatnya masing-masing. Jadi nanti kan belum tentu tuh jawaban Irgi sama Pras sama, tapi nanti kalian gabungin jadi satu, kesimpulannya seperti apa dari analisis kalian masing-masing. Ya, jadi ada 3 gambar kan, itu nanti kalian tuliskan sesuai di tabel, diisikan saja itu gambar 1 jenis apa, komponennya apa, kombinasinya apa sampai selesai. Bisa dipahami ya? Ya, bisa. Terima kasih, Ibu. Ya, silakan dilanjut diskusinya. Kelompok 2 ada kendala sejauh ini? Siap, tidak ada, Ibu. Tidak ada. Sudah sampai mana mengerjakannya? Gambar 2. Oke, gambar kedua ya. Silakan dilanjut. Diisi seluruh kolomnya tentang analisisnya sampai diberikan contohnya ya di Indonesia penerapannya. Kalian bisa lihat di modul, bisa juga kalian cari di Google. Silakan. Siap. Oke, dilanjut. Terima kasih, Ibu. Ya. Ikan ke room utama ya semuanya ya. Ya, Bu. Oke. Nanti dipresentasikan perwakilan siapa yang masing-masing kelompok yang membacakan. Kita tunggu teman-temannya kembali ke room utama. Sudah kembali semua? Sudah, Ibu. Sudah, gue akan mempresentasikan hasil diskusi kalian yang sudah kalian kerjakan tadi. Bisa dimulai dari kelompok 1, siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Silahkan. Baik, Ibu. Dimas izin. Ya, silahkan Dimas. Gambar pertama, jenis klasifikasinya adalah agri-silviculture. Komponen penyusun pada gambar pertama adalah pepohonan dan tanaman pertanian. Kombinasi jenis pada gambar pertama hanya terdiri dari 2-3 kombinasi jenis, di mana salah satunya merupakan komoditi yang diunggulkan. Seringkali diperkenalkan jenis unggul dari luar. Struktur tegakan pada gambar pertama adalah sederhana, karena biasanya menggunakan pola lajur atau baris yang berselang-seling dengan jarak tanam yang jelas. Orientasi penggunaan lahan pada gambar pertama adalah komersial dan umumnya diusahakan dengan skala besar dan oleh karenanya padat modal. Kelebihan pada gambar pertama
adalah meningkatkan produktivitas lahan melalui siklus unsur hara dan bahan organik secara efisien. Selain itu, dapat memperkecil terjadinya degradasi lahan dan menghasilkan diversitas yang tinggi. Jika tanaman kayu sudah masuk masa tebang, maka akan menghasilkan kayu. Tetapi jika tanaman kayu yang menghasilkan buah, maka produk yang dihasilkan akan berupa buah dan kayu. Untuk kerugian pada gambar pertama adalah kurangnya hasil tanaman pertanian karena didominasi oleh banyaknya hasil tanaman hutan dan budaya persaingan sinar matahari untuk unsur hara, air, ataupun pupuk antara tanaman, serta lamanya terjadi panen pada tanaman hutan atau pohon. Contoh penerapan di Indonesia pada gambar pertama adalah sistem agri-silviculture. Pohon mahoni ditanam berbaris di antara ubi kayu di Lampung Utara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua, yaitu jenis klasifikasinya silvopastural. Komponen penyusun, yaitu komponen kehutanan atau tanaman berkayu dengan komponen peternakan atau hewan ternak. Kombinasi jenis banyak dari jenis-jenis lokal. Struktur tegakan sederhana. Orientasi penggunaan lahan yaitu semi komersial, meskipun tidak biasa dilaksanakan hanya untuk pemeliharaan ternak. Kelebihan, silvopastural akan memberikan pemanfaatan lahan hutan untuk produksi serta dapat menjaga fungsi lahan hutan, dan dengan adanya peternakan akan memenuhi kebutuhan dari masyarakat sekitar hutan. Kerugian, beberapa kegiatan pemeliharaan hewan ternak akhirnya merugikan keberlangsungan hutan karena hewan ternak tersebut akan bergerak bebas ketika mencari makan. Pergerakan hewan ini dapat mengancam pertumbuhan tegakan yang ada di hutan. Contoh penerapan di Indonesia, silvopastural di kawasan hutan dengan tujuan khusus KHDTK Aiknauli di Kecamatan Girsang, Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Ya Ibu, sebelumnya mohon izin untuk mempresentasikan jenis klasifikasi pada gambar 3, yaitu agrosilvopastural. Komponen penyusun, pepohonan, tanaman sayuran, dan hewan ternak. Kombinasi jenis tersusun atas banyak jenis dan hampir keseluruhannya komoditi penting. Struktur tegakan, kompleks karena pola tanamnya tidak teratur. Orientasi penggunaan lahan, komersial dan umumnya diusahakan dengan skala besar dan oleh karenanya padat modal. Kelebihan pada gambar ketiga yaitu produktivitas, adanya tanaman campuran memberikan keuntungan. Karena kegagalan satu komponen atau jenis tanaman akan dapat ditutup oleh keberhasilan komponen atau jenis tanaman lainnya. Diversitas adanya. Pengkombinasian dua komponen atau lebih daripada sistem agrosilvopastura menghasilkan diversitas yang tinggi, baik menyangkut produk maupun jasa. Dengan demikian, dari segi ekonomi dapat mengurangi resiko kerugian akibat fluktuasi harga pasar. Sedangkan dari segi ekologi dapat menghindarkan kegagalan fatal. Kerugiannya cenderung tidak ada kerugian karena agrosilvopastural merupakan salah satu model agroforestry yang paling kompleks adalah agrosilvopastura yang merupakan perpaduan dari unsur kehutanan, pertanian, dan peternakan.
sehingga diharapkan dapat mendekati ekologi hutan yang merupakan bentuk tutupan lahan terbaik. Contoh penerapan di Indonesia, yaitu berbagai bentuk kebun perkarangan serta sistem talun di Jawa. Mungkin sekian Ibu yang saya dapat presentasikan. Baik, terima kasih Sri Dayani dari kelompok 3. Sudah semua ya, kelompok 1, 2, dan 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Dari beberapa tinjauan analisis dari gambar yang sudah Ibu sajikan, itu membuktikan bahwa kalian sudah mulai memahami perbedaan dari ketiga klasifikasi agroforestry berdasarkan komponen penyusun. Jawabannya sudah bagus-bagus. Mari kita beri tepuk tangan, aplaus untuk kalian semua yang sudah berhasil mendiskusikan. Terima kasih sudah memberikan jawaban yang terbaik dari hasil diskusi kelompoknya. Ada yang bisa membantu untuk menarik kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, saya Bu. Prasetyo mau mencoba menarik kesimpulan pembelajaran hari ini, silahkan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran pada Zoom hari ini, agroforestry adalah perkombinasian tanaman berkayu atau kehutanan, pertanian, dan peternakan. Maksud dan tujuan klasifikasi agroforestry dimaksudkan untuk memahami dan mengevaluasi sistem agroforestry yang telah berkembang, rencana kerjasama untuk meningkatkan produktivitas, kelestarian, dan adaptabilitas. Mungkin cukup untuk kesimpulannya, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Prasetyo sudah menarik kesimpulan. Tadi kita sudah belajar tentang klasifikasi agroforestry. Apa saja maksud dan tujuan dari klasifikasi agroforestry? Pastinya tidak semata-mata klasifikasi itu terbentuk. Misalkan ada agrisilvikultur, ada silvopastural, ada agrosilvopastural. Itu tidak mungkin dibentuk tanpa didasari dengan maksud dan tujuan. Nah, adapun maksud dan tujuan klasifikasinya yaitu yang pertama untuk memahami dan mengevaluasi sistem-sistem agroforestry yang telah ada. Kemudian yang kedua, mengembangkan rencana kerja untuk meningkatkan produktivitas, kelestarian, dan adaptabilitasnya. Kemudian berdasarkan komponen penyusun, itu tadi sudah kita saksikan bersama, ada klasifikasi berdasarkan komponen penyusun memudahkan untuk pengklasifikasian agroforestry karena sangat mudah dibedakan secara fisik, yaitu dari komponen penyusunnya sudah jelas sekali berbeda. Tadi ada agrisilvikultur, ada silvopastural, ada agrosilvopastural. Jadi sebelum diakhiri, Ibu sudah mengirimkan link untuk mengerjakan soal evaluasi dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan kalian kerjakan link post test yang sudah Ibu kirimkan di WhatsApp group. Kalian lihat nanti nilainya yang tertinggi akan Ibu beri reward. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Baik, setelah melihat hasil post test pada pagi hari ini, Ibu melihat sudah dikerjakan, nilai tertinggi itu ada di Ahmad Fauzi. Beri tepuk tangan buat Ahmad Fauzi. Ji benar, weh. Di Ahmad Fauzi yang nilainya tertinggi mengerjakan post test pada pagi hari ini, nanti rewardnya Ibu kirimkan menyusul dengan rewardnya pras yang minggu sebelumnya ya. Merefleksikan pembelajaran kita pada pagi hari ini, siapa yang kira-kira bisa membantu Ibu, minimal 2 orang untuk merefleksikan pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan. Siapa yang mau coba merefleksikan? Dimas? Perasaan sangat menyenangkan, Bu. Soalnya dapat belajar tentang jenis-jenis agroforestry. Ya. Kemudian yang sudah dipahami Dimas, pembelajaran pagi hari ini apa saja Dimas?
Seperti tadi ada 3 jenis agroforestry, terus kelebihan dari ketiga itu sama kekurangannya. Ada yang belum dipahami? Sejauh ini alhamdulillah lancar Bu, dapat dipahami semua. Oke, terima kasih Dimas sudah merefleksikan pembelajaran pagi hari ini. Kemudian persiapan pembelajaran minggu depan, kita akan melanjutkan belajar tentang potensi-potensi daripada agroforestry. Ketua kelas silakan memimpin berdoa terlebih dahulu sebelum kita akhiri pembelajaran kita. Siap. Siap. Mengakhiri kegiatan pembelajaran Zoom meeting pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Dalam hati dipersilakan. Doa selesai. Baik, terima kasih Pras sudah memimpin doa. Baik, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga sedikit ilmu yang Ibu berikan bisa bermanfaat buat kalian, bisa kalian aplikasikan ke dunia kerja nanti setelah lulus dari SMK. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Sama-sama Ibu. Terima kasih telah menyaksikan video PPL saya. Semoga bermanfaat.